kita dari kelompok 7. Perkenalkan, aku Azara. Perkenalkan, aku Arisa. Aku Marisa. Di sini aku akan menjelaskan 3 inti dari pengendalian. Yang pertama ada definisi, kedua ada fungsi, dan yang ketiga ada tujuan. Yuk kita mulai dari yang pertama, definisi. Pengendalian atau yang disebut juga dengan controlling merupakan proses mengawasi aktivitas dan memastikan aktivitas-aktivitas tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Secara singkat juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian antara organisasi dengan tujuannya. Adapun pengertian pengendalian atau controlling menurut Usuri dan Hammer, yaitu controlling is management systematic effort to achieve objective by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important difference. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian atau controlling adalah suatu kegiatan yang bertujuan agar tercapainya suatu rencana dengan baik tanpa adanya kekurangan dan penyimpangan. Namun, apabila dalam proses controlling terjadi penyimpangan atau kekurangan, maka diperlukan perencanaan ulang atau revisi. Ada fungsi. Fungsi dari pengendalian atau controlling yaitu yang pertama, untuk mengukur juga merevisi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan juga ketentuan yang sudah berlaku. Yang keempat, melindungi aset organisasi. Dan yang kelima, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Ada tujuan. Tujuan dari pengendalian atau controlling yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan. Jika tujuan ini sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah perlu ditetapkan ukuran atau standar yang menjadi patokan suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Sekarang aku akan menjelaskan 4 poin selanjutnya nih. Yang pertama ada proses, prinsip, jenis, dan metode. Langsung kita ke penjelasannya yuk. Untuk mendapatkan kontrol yang efektif, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan. Jika tujuan ini sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah perlu ditetapkan ukuran atau standar yang menjadi patokan suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan adanya patokan dan pengukuran standar, kita bisa mengetahui penyimpangan atau variance. Menurut Kadarman, bahwa langkah-langkah pengawasan terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan standar dari proses perencanaan. Yang kedua, mengukur kinerja dan menilai kinerja yang dicapai. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan. Berikutnya ada 5 prinsip pengendalian. Di antaranya, yang pertama ialah telah terencana dengan matang. Yang kedua, memiliki prosedur operasional standar. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang amanah dan berkompeten. Yang keempat, akuntabel atau transparan dan tertulis. Dan yang kelima, efisien dalam penggunaan anggaran. Jika prinsip-prinsip tersebut telah dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga, maka permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir sehingga pengendalian dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, ada jenis dan metode pengendalian. Pengendalian dibagi menjadi 5 jenis, di antaranya yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control. Pengendalian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah datangnya kesalahan di kemudian hari. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control. Pengendalian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui suatu kesalahan yang telah terjadi. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control.
Pengendalian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap suatu masalah yang sudah terdeteksi oleh pengendalian deteksi. Yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive control. Pengendalian ini mempunyai tujuan untuk menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang kelima, pengendalian kompensatif atau compensating control. Pengendalian ini mempunyai tujuan, yaitu memperkuat suatu pengendalian yang diakibatkan oleh pengabaian aktivitas pengendalian. Dan terakhir yang akan aku bahas mengenai metode pengendalian. Di dalam pengendalian juga membutuhkan beberapa metode agar pengendalian itu sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan gambar atau diagram statistik yang mudah untuk dipahami agar bisa membantu pengendalian dalam keputusan yang objektif. Yang kedua, merubah data yang masih mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, memberikan metode analisa yang sistematis. Yang keempat, memberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, membantu kegiatan perbaikan dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang pengendalian atau controlling menurut Islam. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada jenis. Yang ketiga, ada proses. Yang keempat, ada prinsip. Dan yang kelima, ada syarat. Nah, kali ini aku bakal jelasin pengertian pengendalian atau controlling dalam perspektif Islam. Gak cuma di konvensional aja, tapi pengendalian ada pengertiannya dalam perspektif Islam. Apa sih pengendalian dalam perspektif Islam? Dalam bahasa Arab, memiliki makna yang sama dengan kata riqobah. Di dalam Al-Quran, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayatnya yaitu ada Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang mempergunakan nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, riqobah sendiri artinya mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjukkan secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Nah, gak cuman Quran Surat An-Nisa aja loh, terdapat fungsi pengawasan yang terungkap pada Quran Surat Asy-Syaff ayat 3 yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat di atas memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola segala sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam paling tidak terbagi kepada dua. Yang pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Nah, selain fungsi, terdapat juga tujuan. Melakukan pengawasan bertujuan untuk mengendalikan dan mengoreksi yang fungsinya untuk mencegah seorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiah dan bukan untuk menjatuhkan. Yang selanjutnya, ada prinsip syariah yang diwujudkan melalui 3 pengawasan. Yang pertama, ketakwaan individu. Maksudnya bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua, pengawasan anggota. Dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dan personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir,
Penetapan atau supremasi aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan, dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain prinsip, terdapat juga proses controlling dalam Islam, yang dapat dianalisis dalam proses pengendalian manajemen. Adapun sumber-sumber pengetahuan yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah messenger yang dikirim oleh Allah kepada kepala masyarakat. Yang kedua, Allah memberikan pesan kepada Rasul untuk disampaikan pada umat manusia. Yang ketiga, orang yang menerima pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memahaminya. Yang keempat, adapun beberapa orang yang menolak pesan yang disampaikan oleh Rasul. Dan yang kelima, sebagai tindak perbaikan, Allah memberikan kesempatan di dunia untuk bertaubat. Nah, topik terakhir ada syarat controlling. Setelah diulas mengenai konsep controlling berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, beriman. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus seorang yang beriman. Hal ini didasarkan pada firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 28. Yang kedua, berpengetahuan atau knowledge. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus berpengetahuan tentang soalan manajerial. Dalam hal ini disimpulkan pada firman Allah, Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang ketiga, berkemampuan atau ability. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus sehat jasmani, tidak sedang sakit, dan tidak sedang cacat. Hal ini disimpulkan pada firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, yang keempat, ada kekuasaan atau authority. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus memiliki kewenangan penuh secara resmi dalam hal pelaksanaan kontrol tersebut. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, secara otomatis pemimpin tersebut memiliki wewenang untuk melakukan controlling. Karena hal tersebut merupakan salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Pemahaman yang lebih jauh, orang yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan controlling tidak boleh melakukannya. Lalu yang kelima, panutan. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus mampu menjadi panutan yang baik bagi anggota yang dikontrolnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Lalu yang keenam, memiliki integritas. Seorang manajer yang melakukan kontrol itu harus amanah, menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya. Seperti pada firman Allah, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Lalu yang ketujuh, moderasi. Seorang manajer yang melakukan kontrol harus ditinjau dari fungsinya, dapat dikatakan sebagai seorang hakim. Oleh karena itu, jika manajer tersebut dinilai dari sisi kehakimannya, maka dia harus mampu menjadi sangat tegas. Seperti hadis yang sahih, yaitu hadis Muslim nomor 6167. Dan yang terakhir, seorang manajer harus teliti. Karena melakukan kontrol itu harus memastikan bahwa semua prosedur dan langkah-langkah kontrolnya telah terlaksana dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola suatu hal agar menjadi baik.